Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai line up Timnas. Oke, banyak sekali yang request kepada saya ya mengenai Bang, bagaimana tentang line up Timnas melawan Vietnam? Karena kita ketahui bahwa di tanggal 19 nanti Timnas Indonesia akan secara mati-matian ya, bagaimana bisa untuk mengalahkan Vietnam, untuk menjaga asa ya lolos di 16 besar. Ya walaupun menurut saya melawan Vietnam pun juga berat kalau kita melihat bagaimana statistik 4 pertandingan terakhir dari Timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Tetapi apapun yang terjadi ya saya sangat yakin sekali bagaimana mental para pemain Timnas Indonesia sudah diuji ketika melawan Irak, itu bisa dibuktikan lagi saat melawan Vietnam. Dan saya sangat yakin sekali Shin Tae-yong, kemudian Jordi Amat dan kawan-kawan ini akan lebih ini semangat lagi ya, karena memang harapan besar dari masyarakat Indonesia itu juga sangat tinggi untuk bisa membalas 4 pertandingan terakhir saat melawan Vietnam dan memalukan Vietnam di Piala Asia. Oke, sebelum saya membahas mengenai line up, jangan lupa untuk membangun channel ini. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan juga subscribe, nanti silahkan kalian tulis saja di kolom komentar positif yang bersifat membangun. Yang paling menarik akan saya ini teman-teman ya undi untuk mendapatkan kaos timnas atau jersey, kemudian pulsa ataupun saldo dana. Oke, syaratnya juga sangat mudah sekali, hanya tinggal like, komen, dan juga subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, langsung saja di sini teman-teman ya. Kita langsung masuk ke tactical board mengenai formasi Timnas Indonesia. Oke, saya mulai langsung saja di sini dari lini striker ya. Nah, striker menurut saya ada beberapa yang harus dirubah. Karena memang Shin Tae-yong ketika menempatkan sosok Rafael Struijk di tengah ya sebagai striker murni, sepertinya partner dari sosok Struijk ini tidak ada. Ya, walaupun kemarin kita melawan Irak itu targetnya imbang ya, tetap saja ya lini striker yang memang tidak terlalu difokuskan untuk melawan Vietnam ini, sepertinya sosok Sananta ini harus difokuskan menjadi striker murni. Karena sejatinya sosok Rafael Struijk ini bukan striker murni, dia adalah striker kanan ataupun kiri. Dia sering dimainkan ya oleh Ade Den Haag itu di sini, teman-teman. Dan semoga saja nantinya ketika ya Timnas Indonesia ataupun di lini striker ini memiliki partner antara Struijk ataupun Sananta, ini diharapkan bisa menjawab apa yang menjadi kendala saat melawan Irak. Nah, ini menurut saya pas ya antara Sananta ataupun Rafael yang diletakkan di sini. Ataukah nanti Dendi ataupun Dimas, ya itu tergantung bagaimana keputusan pelatih. Tetapi menurut saya sosok Sananta wajib dicoba atau patut dicoba karena memang untuk menambah jam terbang dirinya sebagai pemain muda tentunya. Nah, kemudian untuk di sini teman-teman ya, di sisi kanan ya, ini ada sosok Jacob Sayuri. Permainannya juga sangat mobile, kemudian bagaimana daya jelajahnya juga sangat tinggi. Menurut saya sosok Jacob Sayuri masih pantas untuk dimainkan kembali untuk menjadi pemain ya, pemain inti. Oke, kemudian untuk di gelandang serang ya. Nah, di sini tentu menurut saya sosok Marcelino Ferdinand ini bisa nantinya untuk menjadi penyuplai dari sosok Rafael Struijk ataupun Sananta ataupun Jacob. Dan mereka pun bisa bekerja sama sebenarnya antara Sananta dan juga Marcelino ataupun Marcelino dengan Rafael Struijk agar bisa berganti posisi ya teman-teman. Dan menurut saya ini menjadi modal yang bagus karena Marcelino sedang on fire saat ini. Oke, kemudian untuk di sisi kiri ya, di sisi kiri menurut saya ini sangat waktunya atau tepat waktunya untuk menurunkan sosok Shane Patinama. Nah, Patinama permainannya kalau bergabung bersama timnas itu sangat tenang sekali. Ya, ini membuktikan bahwa kelas Eropa ya untuk sosok Shane Patinama ini. Saya selalu memberikan nilai 8 hingga 9. Saya selalu memberikan nilai 8 atau 9 bagi sosok Shane Patinama ini karena performanya ketika membela timnas itu tidak naik turun. Nah, ini menjadi aplaus ya bagi sosok Shane Patinama karena dirinya akhirnya sudah kembali, dan menurut saya untuk posisi di sini itu adalah sosok Shane Patinama. Nah, kemudian untuk di sisi gelandang pertahan tentu siapa lagi kalau tidak sosok Justin Hubner. Hubner
ini pola permainannya ketika di pertandingan pertama saat melawan Libya itu sudah bagus ketika dia umpan-umpan long ball. Nah, Indonesia sebenarnya ada 3 pemain yang bagus dalam umpan long ball. Pertama itu adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Hapner ketambahan lagi. Artinya di sini Hapner ini sangat sentral perannya untuk bisa mengumpan nantinya ke Petinama ataupun Marcelino, ditambah dengan gelandang pengangkut air kita juga ya, yakni Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner permainannya juga sangat mobile di sini. Nah, Ivar Jenner itu nanti bisa untuk berganti posisi dengan sosok Marcelino seperti itu. Menurut saya Indonesia saat ini permainannya tidak lagi mengandalkan fullback ataupun wing saja, tetapi di lini penyerangan dan juga lini tengah itu sepertinya akan sangat berpengaruh di situ. Dan sosok Ivar Jenner menurut saya akan sangat tepat diposisikan sebagai posisi aslinya di situ. Nah, oke, kemudian untuk di posisi yang memang menjadi partner Patinama ya tentu di sini ada back ya, back kiri yakni Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot menurut saya ini sangat cocok. Alhamdulillah saja kemarin dia tidak terkena kartu merah. Jika dia kemarin terkena kartu merah, saya sudah tidak bisa memikirkan siapa yang akan menjadi bisa dibilang posisi yang tepat untuk menggantikan Elkan Bagot. Apakah Wahyu Prasetyo ataukah memang Rizky Ridho yang memang ditarik di situ? Tetapi alhamdulillah saja Elkan Bagot tidak kena apa-apa ya, tidak masalah dan tidak ada cedera sama sekali. Oke, kemudian yang selanjutnya ini ada di tengah ya, yakni Jordi Amat. Jordi Amat di pertandingan kemarin memang ada sedikit miss ya, ada juga beberapa kali kesalahan. Dan menurut saya walaupun tak terlepas dari kesalahan itu, permainan Jordi Amat juga maksimal. Dan diharapkan ya saat melawan Vietnam ini lebih maksimal lagi, karena Jordi saat ini kemarin ya dia sudah mengklarifikasi bahwa di bahunya ketika tabrakan dengan Asnawi dengan bola udara kemudian dia jatuh itu memang sedikit ada kendala, tetapi alhamdulillah saat ini dirinya sudah mengkonfirmasi lewat instastory-nya kemarin bahwa dirinya sudah fit, mulai perlahan-lahan itu sudah sembuh dari cedera bahu dan juga pahanya kemarin. Nah, oke, Jordi Amat menurut saya aman. Dan kalau kita melihat Asnawi tidak dipasang ya, menurut saya tentu ya sosok Jordi Amat akan menjadi kapten karena dia memang ditugaskan menjadi kapten kedua. Nah, kemudian ini lagi-lagi ya menurut saya karena laga pertama ya, maksudnya laga perdana melawan Vietnam di Piala Asia ya, ya menurut saya ini sosok Sandy Walsh ya sangat penting untuk diturunkan. Mengapa demikian saya memilih Sandy Walsh dibanding Rizky Ridho? Karena menurut saya ini adalah momen bagaimana Indonesia mencetak gol duluan. Dan daya jelajah dari sosok Sandy ini sangat bagus. Saya ambil contoh seperti ini. Jika Ivar di tengah, Justin ini akan menutup di sini ya. Kemudian Sandy bisa naik maju. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena Sandy ini daya jelajahnya tinggi, dia bisa main di tengah ataupun di posisi aslinya di sini. Saya sangat yakin sekali jika Sandy menjadi pemain starter, dia akan lebih banyak di sini dan meninggalkan 3 back seperti ini. Karena dia akan selalu menyuplai Yaakob Sayuri yang saat ini sedang on fire. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada Marcelino, Sananta, dan juga Rafael yang bisa merengsek masuk. Dan saya sangat yakin sekali teman-teman dengan pola seperti ini ya, dengan menguatkan ya bagaimana Sandy Walsh ya, kekuatan kita Sandy Walsh, Hapner, Sandy Walsh, Yaakob ini nanti bisa menyisir ya, strategi kita bisa menyisir dari lini kanan ataupun dari lini tengah. Nah, itu bisa menjadi opsi nantinya. Yang jelas formasi timnas ya menurut saya atau line up timnas, Sandy Walsh ini sangat cocok untuk menjadi pemain inti atau starter di pertandingan saat melawan Vietnam nanti. Dan untuk kiper tentu kita masih percaya ketenangan sosok Hernando, kemudian bagaimana dirinya bisa ini teman-teman ya, membuild up dari bawah ya serangan dari timnas Indonesia. Itu menurut saya Hernando itu juga masih bagus untuk bisa menjadi starter. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan formasi seperti ini 3-4-3 yang akan dimainkan oleh Shin Tae-yong? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia dengan formasi seperti ini mampu untuk mengalahkan Vietnam? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.